Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari itu terkondensasi dan hal ini membuat Xiaoyan pun merasa ketakutan. Kemudian, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya dan perasaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Nampaknya, yang muncul kali ini adalah 100% jati diri Cuci Entai. Namun, Xiaoyan pun tidak tahu apa kekuatannya. Dia hanya berdiri di depannya, seolah-olah tubuh abadinya rentan dan tidak bisa menolaknya sama sekali. Xiaoyan pun kini berpikir, mungkin bala bantuannya akan lebih kuat, tapi ia tidak menyangka, ternyata yang datang adalah Cuci Entai. Bahkan dia adalah mendiang raja yang terlalu lemah. Namun bagaimanapun, dialah rajanya dan seharusnya ini bukan gilirannya untuk mengatasi masalah. Kecuali jika ada sesuatu yang lebih kuat dari Cuci Entai di sini, bahkan Cuci Entai harus mematuhi perintahnya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Xiaoyan. Hanya saja, saat ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan permasalahan tersebut, karena dengan kekuatan Cuci Entai, ia khawatir berurusan dengan mereka, maka akan menjadi agak berlebihan. Sekalipun susunan bergerak telah diatur sebelumnya, tetapi mungkin itu tidak akan menjamin kemenangan. Xiaoyan pun berkata, "Yuali, tolong pindahkan formasinya terlebih dahulu, saya akan mengurus telapak tangan ini, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi." Segera sosoknya membesar dan berubah menjadi 100.000 kaki, lalu dia mengambil 7 langkah berturut-turut. Dia push melesat dengan satu jarinya, lalu memegang matahari dan bulan di tangannya. Kemudian terlihat saat ini, Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi. Dia lalu menggunakan semua cara yang ia inginkan, karena kekuatan telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh kekuatannya saat ini. Tetapi ada Xiao Yueli di belakangnya, dan mereka dari tim Virus, maka Xiaoyan pun harus mereka lindungi juga. Kemudian saat ini, terdengarlah sebuah ledakan seperti 2 meteorit yang bertabrakan, lalu dalam sekejap, kekuatan yang tak tertandingi meledak. Kini nampaklah jari pembunuh bintang Xiaoyan, dan 7 langkahnya yang luar biasa. Dia bahkan memegang bayangan besar matahari dan bulan di tangannya, dan itu hampir tidak bisa bertahan sejenak, karena semuanya seperti runtuh dan hancur. Kini terlihat, sosok Xiaoyan pun menghalangi formasi bergerak. Kemudian, Xiao Yueli pun menyaksikan adegan ini dengan gugup, karena nampak telapak tangan raksasa terus berjatuhan, dan ukuran tubuh Xiaoyan terus bertambah hingga 150.000 kaki. Namun nampaknya itu tidak cukup baginya, dan dia mengertakkan gigi lagi, lalu tubuhnya melebar hingga 200.000 kaki. Saat ini, sepertinya Xiaoyan sedang dalam krisis, dan nampaknya ada aliran kekuatan yang terus mengalir menuju Xiaoyan dari segala arah. Inilah kekuatan dari Hong Meng Star, dan inilah yang akan membantu Xiaoyan. Kemudian terdengar suara, "Apakah kamu dari klan Dewa Asli? Saya tidak menyangka masih ada Genshin Impact yang masih bertahan. Tubuh ini tidak bisa disia-siakan, maka harus disempurnakan dengan baik. Dan mungkin ada baiknya jika saya akan menjadikan Genshin Impact sebagai tunggangan." Kini, terlihat Cuqiantai mengenakan jubah kekaisaran. Di matanya, tampaknya ia tidak peduli seberapa besar tubuh Xiaoyan, dan nampak seperti tidak ada ancaman sama sekali baginya. Bahkan ekspresinya yang biasa saja. Itu membuat perasaan Xiaoyan sulit untuk menerimanya. Orangnya yang sangat kuat, dan kekuatan orang ini dikhawatirkan dia telah melampaui level keempat dan mencapai level kelima. Kekuatan seperti itu, bagaimana bisa muncul di sini? Lalu mata Xiao Yueli pun menunjukkan keterkejutan. Ia pun melihat Xiaoyan harus menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk mengguncang telapak tangan raksasa ini dan membuat alisnya berkerut. Namun kemudian dia segera mempererat cengkramannya pada desaisi di tangannya. "Ayah, formasi sudah siap." Xiao Yueli pun mengirim pesan pada Xiaoyan. Namun telapak tangan raksasa di udara berada di atas formasi, maka jika Xiaoyan tidak memblokirnya,
Ia khawatir bahwa tidak ada yang bisa pergi. "Kamu duluan," Xiaoyan pun berteriak dengan tajam. Segera, tubuh besar setinggi 200.000 kaki dan ditambah dengan tubuh fantasi emas, tinjunya menghantam telapak tangan raksasa yang menderu-deru seperti hujan tersebut. Suara memekakan telinga pun terdengar, lalu langit terlihat dipenuhi cahaya keemasan. Namun, pukulannya yang terlihat seperti guntur itu tetap saja masih tidak mampu menghentikan jatuhnya telapak tangan raksasa itu. Semua serangan Xiaoyan pun hanya seperti cacing tanah yang mengguncang pohon dan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kemudian saat ini, tinju Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan kabut darah emas, lalu daging dan darah dari tinjunya, semuanya itu hanya ibarat untuk menghentikan jatuhnya pohon palem raksasa. Xiaoyan pun jelas sedang menyerang di bawah kesenjangan kekuatan yang besar. Maka itu tidak mungkin dilakukan. Bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik, mungkin itu tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Kemudian, telapak tangan raksasa itu terus meremukkan sosok Xiaoyan, dan dengan setiap pukulan, seluruh tulang tangan diledakkan hingga meledak. Hanya saja, Xiaoyan pun kini dapat kembali memulihkannya lagi. Xiaoyan pun berkata, "Yueli, saya bukan tandingannya, maka pergilah dengan cepat, karena kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Percayalah ya, aku akan baik-baik saja, dan kamu harus pergi terlebih dahulu." Di dalam kondisinya kini, Xiaoyan pun tetap masih mengkhawatirkan orang-orang di belakangnya. Alasan mengapa dia masih bertahan, karena ia sekadar mengetahui situasi saat ini dan seseorang pun nampaknya harus tinggal, lalu nampaknya orang itu hanya dia. Kemudian saat ini, irai yang bergerak pun bersinar terang, lalu tiba-tiba, seberkas cahaya muncul ke langit dan memblokade apapun itu. Saat ini, terlihat dengan 50.000 orang dan tim yang tak kenal takut di Kompas. Mereka menghilang ke dalam bintang Hongbang. Meskipun Xiaoyan tidak bisa menggoyahkan telapak tangan raksasa yang hancur itu, namun ia sudah mempersiapkan itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, formasi bergerak dikerahkan secepat mungkin, dan sebelum pohon palem raksasa itu jatuh, dia memerintahkan semua orang pergi. Kemudian setelah melihat formasi bergerak menghilang, Xiaoyan pun hanya menghela nafas lega. Inilah kenyataan yang harus diterima Xiaoyan, bahwa kekuatannya jelas tidak cukup baik. Kemudian, pikiran Xiaoyan pun dengan cepat memikirkan metode apa lagi yang bisa ia gunakan untuk melawan situasi ini. Ia pun bergumam, apa kekuatan Chu Qiantai? Tetapi bagaimanapun, Xiaoyan tidak mungkin mengetahuinya. Karena sebelum dia menginjakkan kakinya ke alam keabadian ilahi, ia pun masih belum tahu banyak tentangnya. Sebenarnya ada formasi yang bergerak, hanya saja mereka sudah pergi. Lalu saat ini terdengar suara, "Kalian berdua tidak bisa pergi." Xiaoyan pun tercengang saat mendengar ini. Dan ketika dia melihat ke belakang, cahaya hitam datang menderu dan jatuh di telapak tangan raksasa itu. Lalu, sebuah ledakan keras pun terjadi. Terlihat, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar, namun meski tidak pernah runtuh, tetapi itu memberi Xiaoyan waktu untuk bernapas. Kemudian tubuh besar Xiaoyan pun meledak menjadi kabut darah dan berubah menjadi bentuk tubuh normal dan mundur darinya. "Yoli, kenapa kamu tidak pergi?" Xiaoyan berkata dengan marah. Cahaya hitam tadi ternyata dipegang oleh Xiao Yoli. Dia pun menjawab, "Bagaimana aku bisa menyaksikan ayahku mati dalam pertempuran ini? Tidak peduli seberapa kuat musuh, mari kita hadapi bersama." Terlihat, Xiao Yoli pun mengabaikan Xiaoyan yang marah saat ini, dan dia berkata dengan serius, "Saat ini, telapak tangan raksasa itu benar-benar berubah arah, lalu mencoba menghancurkan kedua orang itu." Xiaoyan berkata, "Segelku belum terbuka sepenuhnya, karena setelah terbuka penuh, kekuatannya akan meningkat lagi, tetapi mungkin dia akan mengambil alih tubuhku." Xiao Yuli berkata, "Ayah, kalau begitu, kamu harus mempercayaiku." Kemudian sebelum Xiaoyan sempat berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam. Terlihat, semua perban di tubuhnya terbakar, lalu dia mengangkat semua segelnya. Nampaknya, dia bergegas menuju telapak tangan raksasa yang mengaum itu. Ia membentuk tubuh berputar, lalu sabit kematian di tangannya kini seperti menggambar bulan purnama.
Lalu sebuah cahaya hitam yang sangat pekat yang seperti bulan hitam, kemudian berbentrok dengan telapak tangan raksasa itu. Kemudian sosok Shehyoli menyentuhnya dengan lembut dan jatuh di telapak tangan raksasa itu. Dia pun terus menggunakan sabit kematian itu hingga cahaya hitam menutupi segalanya. Lalu terjadilah ledakan yang mengakibatkan telapak tangan raksasa itu hancur dan terbuka. Itu benar-benar menghancurkan telapak tangan yang aku ayunkan secara acak. Itu tampaknya tidak mudah. Ku Shintai pun sangat tertarik. Dia tampaknya menikmati perasaan berada di atas segalanya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar. Padahal jubah kekaisarannya belum dipakai, lalu sabuknya terlihat longgar. Namun terlihat garis leher terbuka lebar, kemudian mengungkapkan otot-otot yang sangat kokoh.